Syakil hadhil jumal, berikanlah harokat untuk jumal, kalimat-kalimat berikut ini ya. Kalimat-kalimat berikut ini. Al-awal, al-ilm nafi'. Dalam mengharokati kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya dia itu apa gitu. Dia itu apa, terus baru kita bisa ngarokatin. Jadi bukan kayak kita harokatin baru kita harus tahu dia apa. Jadi kita harus tahu dulu nih dia itu sebenarnya apa sih. Baru setelah kita tahu dia itu apa, kita harokatin dianya. Ganti dulu. Nah, al-ilm di sini kita bisa lihat al-ilm ini kalau misalnya kita agak dibawain ya. Dia itu isim atau fi'il. Nah, itu. Jadi kan ada tiga, dia itu isim, fi'il atau huruf sebenarnya yang kata-kata al-ilm ini. Kita identifikasi dulu kan. Pertama, dia ada alif lamnya di depan. Berarti pasti dia isim. Isim dong dia. Isim pertama nih, karena dia ada alif lamnya. Kedua, dia isim di awal. Isim di awal jumlah yang nggak ada apa-apanya selainnya. Maka berarti dia kita tahu nih, dia mubtada berarti kan. Kalau isim di awal jumlah, mubtada. Kalau mubtada, nah baru kita tahu setelahnya. Kalau kita udah tahu ini, nah udah sampai di tahap yang ini, kalau di mubtada terus dia apa dong? Dia marfu berarti. Baru kita bisa ngaharokatin. Jadi tahapnya bukan harokat dulu, tapi kita harus identifikasi dulu dia itu apa sih sebenarnya. Ketika kita udah tahu prosesnya, baru proses terakhir adalah harokat. Al-ilm karena dia mubtada. Dari mana kita tahu dia mubtada? Dia isim di awal dan ma'rifah. Dengan kita ma'rifah dari mana? Ada alif lamnya kan. Yang ketiga kan dia ma'rifah. Kita kan kemarin bilang kalau ma'rifah itu mubtada kan. Berarti al-ilmu. Kalau ada mubtada berarti ada apa? Ada khobar. Khobarnya mana? Ilmu itu, ingat kemarin khobar itu adalah kita tandai dengan terjemahan-terjemahan ini. Itu adalah gitu ya. Ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Nah, karena kita tahu dia khobar, maka kita khobar apa? Oh, khobar lagi-lagi marfu. Berarti dia dhammah. Kayak gitu. Pertama. Kedua. Sekarang soal nomor 2. Yang ini dari yang ngumpulin ke Ana benar-benar semua nih. Masya Allah. Yang kedua. Kita lihat lagi. Kita identifikasi lagi. Pertama. Nazoro. Ini kan fi'il. Kalau fi'il madi otomatis. Nazoro. Nah, karena dia fi'il. Kita tahu nih fi'il karena artinya kan melihat kan. Kita tahu bahwa dia fi'il. Kedua, nazoro. Kita tanya lagi. Kita tanyakan siapa fa'ilnya. Nah, gimana caranya fa'ilnya kemarin? Itu dengan membuat sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata-kata siapa. Siapa yang melihat? Nazoro kan melihat kan. Siapa yang melihat? Oh, yang melihat si Ali. Ya udah, berarti Ali adalah fa'il. Kalau Ali adalah fa'il, berarti harokatnya dia adalah dhammaten. Marfu maksudnya apa? Dia lagi-lagi marfu di sini marfu. Kalau marfu berarti dhammah. Nah, Aliyun udah selesai nih. Baca lagi ila. Oh, ada ila. Kalau ada ila jelas tuh setelahnya. Ila adalah harfu jar. Huruf kan, huruf gak mungkin berubah harokatnya. Ila adalah harfu jar. Setelahnya kita libas aja berarti. Ila bait. Ila bait, rumah. Kita lihat lagi rumah ini. Kalau harfu jar kan setelahnya mesti majrur ya. Kalau yang namanya ada harfu jar, setelahnya mesti majrur. Kita lihat lagi dong. Sekarang, apakah dia ada alif lamnya ataukah enggak? Kenapa? Kalau ada alif lamnya, berarti dia enggak tanwin kan gitu. Dia tuh enggak boleh tanwin gitu. Bukan tanwin berarti dia. Kalau enggak ada alif lamnya, berarti dia tanwin. Nah, berarti dia tanwin pakainya. Sekarang ada alif lamnya enggak nih? Bait. Enggak ada. Berarti dia tanwin di sini. Ila baitin. Nah, sekarang ada lagi tambahan kabir. Artinya besar. Ke rumah besar. Nah, di sini anak kemarin menemukan beberapa jawaban. Ada yang jawab kabirin. Kasroten. Oh, enggak kelihatan ya. Pakai pink ini. Ada yang jawab kasroten. Ada yang jawab dhammaten. Kabirun. Jadi benar yang mana ini? Apa namanya? Jadi dia kasroten atau dhammaten. Sekarang kita lihat lagi. Kabir ini kan artinya besar ya, besar.
Kita semua udah tahu nih besar. Rumah besar. Kita bisa nambahin yang nggak di depannya? Rumah yang besar. Bisa kan? Misalnya, si Ali melihat ke rumah yang besar. Berarti yang ini kemarin kita jelaskan bahwa yang ini menunjukkan kalau dia itu adalah na'at. Apa itu na'at? Na'at itu harokatnya harus mengikuti man'utnya. Yang namanya na'at, harokatnya harus mengikuti man'ut. Man'ut yang depannya ini, man'ut namanya nih. Berarti harokatnya kabirin. Karena yang sebelumnya majrur, dia juga harus majrur, bukan kabirun. Nah, itu yang kedua, yang caranya kayak gitu. Jadi kalau ngarokatin harus pelan-pelan. Jangan langsung dilibas aja semuanya. Jangan langsung dihajar, jangan. Ketiga, inna. Inna udah paten nih harokatnya nih. Karena dia adalah huruf ya. Inna ini huruf. Harokatnya nggak boleh dirubah-rubah, huruf. Udah paten. Inna Muhammad. Nah, sekarang kita perlu tahu inna ini huruf. Fungsinya apa nih inna? Kan gitu kan? Inna ini fungsinya apa? Oh, inna ini ternyata fungsinya merofakkan mubtada dan memansub. Kebalik ya. Memansubkan mubtada, mansub dulu, baru setelahnya adalah rofa gitu. Marfu. Khobarnya marfu, isimnya mansub. Berarti inna Muhammadan, karena dia mansub, yang terakhirnya adalah jamilun karena dia marfu. Di sini kan marfu. Terus kita tahu dia tanwin dari mana? Karena di jamilunnya nggak ada alif lam. Selanjutnya soro. Soro ini apa nih? Fi'il, isim atau huruf? Soro ini adalah fi'il. Ya kan? Soro ini fi'il. Afan nggak bisa ngebaca chatnya secara langsung karena Ana di layar Ana cuma papan tulis aja satu. Jadi kalau misalnya Ana buka halaman itunya baru nanti Ana bisa baca chatnya. Soro ini artinya menjadi kan. Dia fi'il ya, fi'il. Dia fi'il. Nah, sekarang lanjut nih. Soro ini fungsinya apa? Fungsinya soro ini adalah kebalikannya inna karena dia temannya kana kan, dia CS-nya si kana. Soro ini kana CS-nya. Kebalikannya marfu dulu baru mansub. Berarti udah jelas busta. Kalau dia mansub fathah berarti dia dhammah. Kenapa nggak ada tanwinnya? Sekali lagi karena ada alif lam di depan. Dilihat di sini ada alif lam. Nah, fan karena dia mansub berarti fathah. Dan yang terakhir ba'a ini artinya membeli ya. Dia itu fi'il kan, fi'il, membeli, fi'il. Kalau ada fi'il, lagi-lagi kita harus nyari apa? Kita harus nyari fa'ilnya nih. Mau nggak mau itu dengan pertanyaan yang udah kita siapkan sebelumnya, yaitu siapa? Siapa yang beli? Oh, si Syafiq beli. Berarti Syafiq fa'il. Berarti fa'il adalah domaten. Marfu ya, marfu. Nanti kalau pakai bahasa domah pada bingung lagi. Yang namanya fa'il berarti dia adalah marfu. Marfu. Nah, marfu berarti harokatnya dhammah karena nggak ada alif lamnya jadinya dhammaten. Kemudian setelah kita nyari fa'il, kita nyari nih ada maf'ulnya ada apa enggak? Maf'ulnya ada enggak nih? Nah, cara mencari maf'ul adalah dengan apa yang titik-titik. Pertanyaannya kayak gini, berubah nih dari yang sebelumnya yang siapa titik-titik jadi apa yang titik-titik. Apa yang dibeli? Oh, yang dibeli buku ternyata. Ada nih yang dibeli nih. Karena ada yang dibeli, ya udah berarti kita punya maf'ul nih sekarang. Ada nih korban maf'ulnya ada kitaban. Karena sekali lagi nggak ada alif lamnya kan. Jadi, jadidnya ini kan baru. Bisa nggak di tengah-tengahnya kita tambahin yang, kata-kata yang di terjemahannya? Buku yang baru. Kan bisa tuh. Nah, karena kita tambahin kata-kata yang ini kan kita menunjukkan bahwa dia itu artinya adalah na'at. Na'at kan? Ya udah berarti jadidan, karena yang namanya na'at harus mengikuti man'utnya, harus mengikuti yang belakangnya sini. Jadi kita jadidan. Sampai sini sebenarnya di pengharokatannya banyak banget yang udah bener.
Di antara antum banyak yang udah bener, tapi kemudian ketika anak tanyakan soal di bawahnya, kok jawabannya melenceng ya? Kok jawabannya ternyata ada yang udah bener, kemudian berubah jadi kurang bener gitu kan? Kok bisa? Nah, ini juga bingung di situ. Al ilmu tadi udah kita sebutin ya, ilmu ini adalah mubtada. Mubtada. Ingat, cara nulis mubtada itu kayak gini. Kelihatan nggak biru kayak gini? Warnanya anak ganti deh. Oh, yang ini anak ganti warnanya. Bentar. Other merah, oranye, biru, ungu ya. Nah, mubtada. Nah, banyak yang nulis mubtada itu kayak gini nih nulisnya. Mubtada. Anda udah belajar ini kan, udah belajar cara menulis hamzah kan. Ketika antum nulis kayak gini, itu berbeda dengan ketika antum nulis kayak gini. Nah, hamzahnya di atas. Bedanya di mana coba? Ketika nulis ini dan ini tuh beda. Bedanya di mana? Kalau ini kita tuh baca dal itu panjang, mubtada. Kalau ini pendek, mubtada. Dan dua-duanya secara kaidah penulisan bener gitu. Tapi ini secara kaidah penulisan doang ya, tapi secara artinya ya yang kita cari yang ini, yang kedua ini. Hamzah itu di atas, bukan di belakang sendirian gini, bukan. Ini cara nulisnya salah yang ini ya. Jadi cara nulisnya gini, mubtada. Itu yang pertama ya, itu yang mau anak garis bawain pertama. Kedua, bentar, mana tadi? View horizontal. Nah, yang kedua, ini mubtada kan, udah kita udah tahu nih, al ilmu mubtada. Sekarang ngeropinnya, nah kemarin ngeropinnya juga pas anda lihat beberapa tuh masih kurang lengkap gitu ya ngeropinnya. Dia cuma ngeropin gini, mubtada, marfu'un, udah gitu doang. Padahal kan enggak, ada yang mubtada bla 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 terus bid dhammah gitu. Oh enggak, kita ngeropin yang beneran aja deh, biar nanti nggak bingung ya ke depannya ya. Mubtada kita sebutin satu-satu. Pertama, dia apa mubtada. Kita nggak perlu nyebutin mubtadaun, ismun, marfu'un, nggak usah tambahin kata-kata ismun ini, nggak usah. Kita aja mubtada marfu'. Terus kalau dia marfu, tandanya apa? Nah, wa alamatu raf'ihi, tandanya apa kalau dia marfu? Oh, dhammah tandanya, dhammatun. Apakah dhammahnya kelihatan? Nah, ini nih bisa diharokatin dhammah nggak? Oh, bisa ini di sini. Bentar. Aduh. Apakah di sini bisa diharokatin dhammah? Bisa. Di al ilmu ini bisa diharokatin dhammah. Nah, berarti dhammahnya kelihatan. Karena dhammahnya kelihatan, kita tulis belakangnya zahiratun fi akhirih. Ini cara ngeropinnya tuh kayak gini. Nah, udah banyak yang jawab mubtada, tapi ketika ngerop kadang ada yang aneh gitu ya. Kedua, kita punya kata-kata nadhoro dan baitin ya, baitin. Nadhoro dulu nih, nadhoro. Cara ngeropinnya gimana nadhoro? Nadhoro berarti dia kan fi'il madi kan, fi'il madi. Ya udah tinggal kita tulis fi'lun. Nah, ini cara nulis fi'il madi. Kalau antum mau nulis fi'il madi, cara nulisnya kayak gini, jangan salah-salah ya. Pilihannya dua, fi'lun maldin, lo-nya ini nggak ada ya-nya di belakangnya, maldin. Atau kalau mau dulunya ada alif lamnya, al-fi'lu al-maldi. Nah, kalau antum pakai yang kedua baru ada ya-nya tuh belakang. Baru yang di belakang. Kalau yang ini enggak pakai belakang, tapi kita biasanya pakai yang ini ya. Yang ini kita geser aja ini. Tapi antum boleh nulis yang ini juga nggak apa-apa nih. Nulis pakai yang ini nggak apa-apa.
Nah, jadi ini ya, kalau misalnya apa namanya ininya nggak ada alif lamnya, dulunya harus nggak ada alif lamnya. Cara penulisannya tuh kayak gini, fi'il madi itu. Fi'lun madin. Ma mabniyun mabniyun ala fi'il madi itu mabni. Artinya harokatnya nggak bisa berubah. Ya fathah ya fathah aja. Kita lihat sekarang harokatnya. Nazoro. Nazoro. Ingat-ingat nih. Nazoro. Harokat terakhirnya apa sih? Fathah. Fathah nih kelihatan banget nih fathah. Mabniyun ala ya udah alal fathi. Ingat kalau mabni dia nggak ada tak marbutohnya ya. Dia nggak pakai bukan alal fathah bukan. Tapi alal fathi. Fi'il madi secara umum i'rabnya sama kayak gini semua. Depannya tuh kayak gini. Fi'lun madin mabniyun ala, belakangnya nanti yang kita rubah-rubah aja. Karena di sini fathah berarti alal fathi gitu. Terus baitin. Nah, baitin ini baitin. Baitin itu kan berarti ada ilah ya, ilah ada ilahnya nih. Ilah baitin. Karena dia terletak setelah harfu jar, berarti kita ngirapinnya ismun majrur. Ismun majrurun. Ismun majrurun. Nah, kita harus jelasin kalau dia isim majrur. Isim majrurnya kenapa gitu? Oh, majrurnya gara-gara ada ila, berarti kita tambahin bi ila. Ya, anggap aja biar kelihatan jelas tuh anak-anak bedain gini, bi ila. Maksudnya bi ila ini apa? Dia itu isim yang majrur karena ada huruf ila di sini gitu. Nah, kita jelasin kan. Kan yang meng-i'rab itu kan menjelaskan semuanya kan. Baru setelahnya adalah sama kayak yang mubtada ini. Wa alamatu jarrihi apa nih? Kasrotan kan? Berarti kasrotun. Kelihatan nggak kasrohnya? Kelihatan. Berarti zohirotun fi akhirihi lagi. Ini artinya zohirotun fi akhirihi ini artinya terlihat ya. Ini yang kata-kata ini. Ada tuh kelihatan gitu. Kelihatan. Nah, zohirotun fi akhirihi. Terlihat di akhirnya. Selanjutnya nih, ada soal selanjutnya nih. Inna Muhammadan jamilun. Nah, di sini dan di sini yang kedua ini banyak banget yang salah. Anda juga bingung kenapa banyak yang salah. Jamilun, ya, Anda langsung aja ya, cepat aja ya, karena ini kan sekilas doang, udah 20 menit juga. Jamilun itu adalah kebalikan dari inna itu kan fungsinya kebalikan dari soro ya, karena kebalikannya. Jadi jamilun ini adalah khobar inna. Khobar inna tadi apa? Khobar inna kan, nah giniin biar kelihatan. Khobar inna marfu. Karena dia marfu, i'rab selanjutnya sama kayak yang mubtada ini. Nah, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Biasanya untuk mempercepat karena biasanya tuh udah pada ngeh kalau udah sampai di sini, itu ditulisnya kayak gini, ila alif lam kha gitu ya. Itu maksudnya ila akhirih sampai akhir dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Nah, alif lam kha biasanya pada nulisnya kayak gini. Kalau misalnya pada ribet kan marfuun sampai tulisannya kan sama marfuunnya sampai kayak gini. Ya udah tulis aja alif lam kha ila akhirih maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti ada anak nulis alif lam kha gini tuh maksudnya ila akhirih ya, sama yang biasa-biasanya. Itu maksudnya. Yang keempat soro. Nah, di sini juga beberapa masih sorol bustanu ya di sini bustanu. Ada yang nulis jawabannya itu dia tuh maf'ul bih apa ya? Maf'ul bih atau apa kemarin nulisnya? Ininya pokoknya salah lah. Soro di sini kalau ini khobar berarti dia isim. Isim apa? Ada yang nulis gini, isim kana terus soro. Nah, ini nggak perlu ditulis kananya. Kananya nggak perlu ditulis karena dia bukan isim kana, dia adalah isim soro. Karena kana kan nggak ada, kana kan cuma sebagai kalau kita nyebut itu umul bab, artinya bab intinya aja. Kata-kata utama itu kana. Tapi di sini kan kita nggak pakai kata-kata kana kan.
kita pakainya soro. Berarti ya udah ismu soro apa? Marfu kan? Ism soro marfu. Berarti marfuun. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, sama kayak yang di atas, sama kayak mubtada persis. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, sama kayak ini, enggak usah ditulis ulang ya. Tulis aja ila akhirih. Yang terakhir ini enggak ada yang jawab. Syafiq ini fa'il ya, fa'il udah jelas ya, fa'il. Tadi kan udah dijelasin kan, fa'il i'rabnya sama, fa'il marfu'un gitu. Fa'il marfu'un, terus wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ila akhirih. Nah, yang terakhir, ya nanti kita ulang karena banyak yang salah, anak akhirnya pengen ngulangin aja gitu. Pelajaran belum kita ulang dari awal. Yang terakhir jadi dan ini belum ada yang nulis sih jadi dan itu naat ya. Cara ngerap naat itu kayak gini. Na'tun. Ini anak nggak tahu apakah ini sebenarnya baru atau lama, juga nggak tahu, tapi nggak ada yang jawab sih yang ini sih. Na'tun itu ngerapinnya, bentar anak kalau kayak warna hijau aja biar kelihatan. Na'tun. Bentar. Ada SMS kah? Ini kayaknya sampai jam berapa? 30 sampai 45 menit ya biasanya anak ya. Na'tun dia kan naat untuk sesuatu yang marfu ya. Bukan mansub. Na'tun lil mansub. Nah, ini tergantung, bisa kita ngomong na'tun lil marfu, na'tun lil majrur gitu. Kalau karena di sini mansub, kita ngomongnya na'tun lil mansub. Karena dia na'at lil mansub, berarti dia mansub kan? Mansubun. Nah, ini. Na'tun lil mansub, mansubun. Jadi ada tambahannya li apa? Lil mansub kah? Lil majrur kah? Lil marfu kah? Wa alamatu nasbihi fathatun, sama kayak tadi, sama kayak yang atasnya, zahiratun fi akhirih. Nah, terus cepet aja. Karena kemarin ada yang ngumpulin ke Ana dan kemudian Ana ngelihat kayak ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Mungkin ada yang antum belum pahami atau apa, mungkin walau a'lam ya. Pada akhirnya Ana dari tugas ini Ana menyimpulkan Ana sendiri maksudnya. Kita mulai belajar lagi dari awal ya. Mulai belajar dari awal, nggak apa kayak yang bilang kemarin, nggak ada salahnya. Jadi pelajaran ini kan kayak estafet ya. Kita belajar ini sambil lari maraton lah, pelan-pelan tapi ada terus gitu. Jadi jangan meskipun ini nggak ada absennya, meskipun kita nggak antum ngumpulin tugas atau nggak ngumpulin tugas juga, walau a'lam ya nggak bakal dikit juga dari grup kan. Tapi kita kan belajar buat biar bisa. Jadi meskipun kita kelihatannya cuma belajar bahasa Arab, tapi ini namanya belajar. Tetap aja kita semoga masuk dalam man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Seorang yang belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ingat ya, meskipun kita nggak kelihatan belajar agama ya, karena kayak ini kan cuma bahasa Arab gitu ya. Tapi tujuan kita belajar bahasa Arab pasti ya tujuannya adalah kita mempelajari agama itu sendiri. Jadi hukumnya ya menjadi kita kayak belajar agama itu sendiri gitu. Jadi kan nggak usah kayak aduh kok nggak usah kebanyakan kok deh, nggak usah. Ya yang penting datang aja, bismillah. Belajar, semoga nanti ya ini menjadi lantaran lah, apa sih lantaran? Sabab ya. Menjadi sebab kita mungkin untuk yang lebih baik nantinya. Sampai sini hal min soal. Yang nggak bawa buku atau nggak bawa pensil, nggak bawa lain-lain, pelajaran bahasa itu tuh penting banget atau bawa buku. Karena kalau nggak bawa buku nanti hilang ya. Pelajaran apapun sih sebenarnya sama aja. Dan yang nggak punya PDF-nya, nanti PDF-nya Ana share ya. Kalau misalnya antum nggak tahu linknya di mana, nanti linknya Ana share. Dan sebelum terakhir, udah lumayan banyak ini yang datang.
Sebelum terakhir karena ternyata kemarin kalau misalnya ngumpulin pakai apa namanya, ngumpulin ngumpulin tugasnya pakai Instagram dan lain-lain kok kayaknya rada ribet ya, malah semakin ribet aja akhirnya Ana memutuskan untuk bikin grup WA meskipun tapi ini ada tapinya nih, tapi tolong jangan apa namanya SMS sana via WA ya, karena kalau WA itu terlalu apa ya, biasanya orang jadi berisik kalau di WA ya. Jadi kalau antum mau SM, Ana bakal bikin grupnya ini cuma tentang ya misalnya Ana ada tugas atau apa gitu, biar biar antum tahu gitu, misalnya mau ngerjain tugas atau apa, biar tahu dan biar ngirimnya lebih gampang. Cuman kalau misalnya ini linknya ya di sini ya, yang mau bergabung di sini. Bentar jawabannya bentar, Ana itu dulu untuk Hengki Agusta siapa sih? Ini Ana lupa. Bentar, Ana jelasin dulu bentar. Ana ini link WA, link grup WA-nya. Ini link grup WA-nya https chat WA bla 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 itu. Silakan bergabung di situ itu untuk itu, tapi Ana harapkan itu cuman buat apa namanya? Cuman buat tugas-tugas dan lain-lain ya. Kalau antum mau ngobrol gitu misalnya, lewatnya Instagram aja. Karena WA itu biasanya cuman yang penting-penting doang ya, jadi takutnya mengganggu nanti. Jadi ya intinya gitu ya, intinya pokoknya antum kalau mau ngobrol dan lain-lain jangan lewat WA, tapi WA-nya kita gunakan buat tugas-tugas aja. Oke, udah banyak. Dan juga kenapa Ana nggak mau lewat WA, karena Ana nggak tahu ya itu WA antum atau WA orang tua antum. Kemarin ada yang WA Ana dan Ana minta maaf karena Ana nggak tahu, Ana kirain itu antum. Pakai WA atau pokoknya intinya Ana kirain santri, ternyata wali santri kan, jadinya salah paham gitu kan gak enak ya. Makanya kalau misalnya mau ngejapri secara pribadi pakainya Instagram aja, biar karena kalau Instagram kan Ana tahu itu benar-benar santrinya gitu. Kalau itu orang tua santri mesti namanya gede, bukan antum. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, kalau mana tuh? Apa tadi? Kalau naktun likitaban mansubun, hmm, yang soal nomor 5, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi secara bahasa nggak apa-apa. Tapi Ana belum pernah nemuin yang kayak gitu. IG-nya apa Ustaz namanya? Sama ya. Semua nama Ana menggunakan nama internetnya menggunakan kata-kata ini ya. Oke, hal min soal akhor. Jadi ini tadi jawabannya nggak apa-apa. Naktun likitaban mansubun nggak apa-apa. Meskipun itu nggak lazim digunakan ya. Itu nggak lazim digunakan. Yang biasanya kita gunakan untuk mengi'rab adalah ini. Naktun lil mansubun gitu, atau naktun lil majrur majrurun. Sama aja karena mansub di sini kan dia sebenarnya kembali ke kata-kata kitaban ya. Nggak apa-apa. Hal min soal akhor. Lihat aja di web ya kalau misalnya bingung ya itunya apa. Hal min soal akhor. Kalau nggak ada kita, kalau naat lil marfu jadinya naktun lil marfu. Iya bener, jadinya naktun lil marfu marfuun. Sahih. Oh iya, kalau misalnya kemarin dengan nanya juga kalau bentar, ada yang nanya Ana juga, Ustaz bakal diupload di YouTube apa enggak? Bakal Ana upload karena ada beberapa antum yang mungkin nggak bisa datang sore, tapi Ana upload habis itu Ana take down lagi ya. Jadi Ana upload sementara, habis itu Ana turunin lagi. Kalau nak man'ut sama sifat mausuf sama gak sama, kita menggunakan dua kata tersebut. Kadang-kadang kita pakai kata-kata naat, kadang-kadang kita pakai sifatun, dan man'utnya itu kita namakan mausuf. Sama aja dua kata ini tuh sama, dua-duanya dipakai, boleh dua-duanya, bener dua-duanya ya. Hal min soal, kalau udah sampai soalnya udah selesai, kita, kalau belum, kalau masih ada yang nanya nggak apa. Kalau i'rab ditambahin li annahu isim mufrad atau li annahu isim mutsanna boleh nggak? Boleh ditambahin itu. Tapi nggak ditambahin itu pun udah cukup gitu.
Ditambahin itu nggak apa-apa. Misalnya antum fi'il mudhari nih, fi'il mudhari marfu dhahiratun fi'il mudhari marfu, terus belakangnya tambahin litajarrudihi minal apa namanya jawazim wan nawasib, habis itu tambahin lagi gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu sama ya. Tapi kalau nggak ditambahin sekali lagi juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada lah pelajarannya tentang itu ya. Soal akhir, syukron afan. Kalau udah nggak ada, kita nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.